Annyeong ya Rabun. Annyeong. Oke, ketemu lagi bersama kita di podcast kali ini, episode kedua ya. Yes. Ngobrol random yang semoga ada manfaatnya. Betul gitu. sekali. Oke. Nah, kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol random tentang hobi gitu ya, hobi di masa sekarang dan apa yang mau dilakuin di masa depan gitu ya, di tahun depan. Sekarang obrolan kita kali ini adalah hal atau manfaat apa gitu ya yang iya, kita pelajaran apa yang bisa kita dapetin dari orang random, dari kisah orang random gitu. Bisa lihat langsung, bisa baca kisahnya gitu. Yang penting kayak kita bisa ngambil pelajaran dari kisahnya orang tersebut gitu. Oke. Coba dari Kasaba dulu deh. Kamu dulu. Gue dulu. Gue lagi. Aku sembari masih merangkai nih dikit-dikit di otak. Oke. Jadi kalau aku tuh nggak pernah ya. Mungkin pernah tapi aku lupa gimana kisahnya. Ini yang dari aku baca aja di komentar orang di TikTok ya. Pelajaran yang bisa diambil tuh kita harus senantiasa berbuat baik kapanpun itu, dimanapun itu. Kisahnya kayak gini. Jadi di komentar orang tersebut dia berkisah bahwa dia lagi pergi umroh sekeluarga apa bareng sama saudaranya gitu loh. Tapi ini baru-baru ini atau udah lama? Gue bacanya sih kayaknya di bulan ini, tapi gak tau dia komentarnya kapan gitu ya. Nah, dia lagi umroh. Terus dia selalu dapet barang atau hal yang digratiskan selama dia umroh. Padahal dia pergi serombongan ya sama keluarganya. Yang lainnya tuh selalu disuruh bayar, misalkan beli apa gitu ya, bayar. Tapi ketika si dia mau bayar, uangnya selalu ditolak. Insya Allah kan kayak gratis gitu, halas gratis gitu. Oh, gratis halas gitu. Ada lagi sih, tapi gue lupa katanya apa. Halas. Wih, ilmu baru ya. Terus apa namanya? Balas juga itu gratis kan. Terus dia bingung awalnya sebenarnya, kenapa kok gue bisa digratisin. Itu tuh sekali dia masih oke, dia mungkin orangnya baik gitu ya. Terus besokannya lagi dia belanja, dia gratis lagi. Mungkin kayak baik-baik kali orang di sini gitu. Sampai beberapa kali dia mulai mikir kayak kok bisa, kenapa. Bahkan keluarganya pun heran, kenapa kok bisa digratisin terus. Ternyata selama hidupnya dia sering berbagi ke orang. Masya Allah, merinding beneran deh, kayak ya Allah. Terus dia berbagi ya udah, sebenarnya dia tuh nggak ada maksud apa-apa, kayak ya udah pengen ngasih aja sebenarnya, dan kayak dibalas kontan waktu di Baitullah. Gila sih, itu gue balasnya itu gue merinding banget Kak. Iya kebayang tuh, merinding banget ya Allah. Terus kayak yang penting kita harus berbuat baik, berbuat ikhlas kali ya, dengan kayak gak usah mikir nanti kalau gue ngelakuin ini gue pengen gini, gak usah gitu, kayak tanpa disangka nanti ada balasannya gitu loh guys. Oke. Nah itu dari aku ya, mungkin sekarang dari Kasaba ada apa nih gitu. Ada apa nih gitu ya. Sebenarnya yang tadi di otakku itu bukan ini, tapi ini baru. Yang ada di otakku yang pertama lupa. Emang otak tuh suka kayak gitu ya. Tapi sebelum aku cerita apa yang aku dapet ya dari orang random, aku kayak pengen sedikit menanggapi dari cerita kamu ya Hai. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini aku juga baru refleksi sama beberapa, mungkin ini juga bisa belajar dari orang lain gitu yang aku dapat. Kadang mungkin tadi kan emang intinya adalah ibrohnya lah ya, manfaatnya yang bisa kita dapat. Kalau tadi ini holas kita ibroh ya. Ibrohnya adalah kita memang dia kan memberi semampunya, seikhlasnya dan lain-lain gitu ya. Ternyata terkadang memang besar kecilnya sesuatu yang kita berikan itu bukan tergantung pertama dari barangnya gitu ya, bukan bergantung pada kitanya juga, kadang dari orangnya juga, dari siapa yang bakal nerima itu. Maksudnya gini loh ya, misalnya nih aku ngasih kopi ke kamu, kayak menurut kamu mungkin kayak biasa aja, ya kan? Tapi kita tuh kadang tuh kalau mau ngasih orang tuh suka OVT sendiri, kayak kayaknya kalau ngasih ini terlalu kecil deh, kayaknya dia nggak suka deh dan lain-lain. Padahal sebenarnya inti dari apa ya, kebesaran sebuah hadiah atau sebuah pemberian itu menurutku bisa dilihat dari siapa yang menerima itu dan bagaimana perasaan orang yang menerima itu. Ya kan? Misalnya kita kasih kopi ini ke orang yang mungkin belum pernah minum tuku. Ketika dia minum kayak ya Allah ini enak banget rasanya, iya kan? Bener kan? Jadi maksud aku kita itu walaupun kita memang harus mengusahakan yang terbaik apa yang kita bisa gitu ya. Jadi nggak usah worry kalau misalnya kita udah memberikan yang terbaik gitu,
atau misalnya yang terbaik tapi ternyata menurut orang itu bisa jadi biasa aja gitu ya, atau misalnya kita ngasihnya menurut kita biasa aja tapi buat orang yang nerima itu kayak luar biasa gitu loh. Jadi makanya emang kenapa aku jadi paham bahwa di Islam itu kita disuruh untuk memberikan itu bukan yang paling baik, tapi dibalikan lagi kepada seberapa besar kemampuan kita. Iya kan, nggak harus yang, dan nggak boleh juga misalnya kita tuh nggak mampu beli itu tapi kita memaksakan untuk beli itu, gitu kan. Gengsi gitu. Atau kan aku lupa ceritanya siapa gitu ya. Jadi pada zaman Nabi tuh ada dia bilang ke Rasul bahwa dia ingin menginfakkan seluruh hartanya untuk berperang gitu ya, untuk di jalan Allah. Tapi sama Rasul kan ditolak. Kamu masih punya anak, kamu punya keluarga yang harus kamu hidupi gitu kan. Jadi di situ aku baru sadar bahwa oh iya memang kadang sesuatu yang besar yang kita kasih dan itu bahkan mungkin menyengsarakan kita itu juga nggak bagus gitu loh. Jadi kayak itu sesuai kemampuan. Iya bener, banyak banget nih Ibra yang bisa kita dapat ya Allah, masya Allah tabarakallah ya bun. Oke. Selanjutnya adalah kalau dari aku, jadi kan kemarin aku baru jatuh kan, Hai. Tahu kan? Jatuh kemarin tuh guys, dia kecelakaan motor gitu kan. Yang dadas. Yang ini kan masih luka, Hai, ya kan? Tangan. Ini ada tangan luka di sini, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Terus kemarin di sini sama di sini dan di kaki gitu kan, so bagian kanan. Jadi setelah aku jatuh itu kayaknya hampir 1 minggu aku baru keluar, 1 minggu deh, 4 hari aku baru keluar untuk ke dokter lagi gitu kan. Nah itu tuh aku udah ngerasa bahwa aku tuh kayak ya Allah jalannya udah tertatih-tatih, udah nggak bisa jalan gitu ya. Sekarang gue kayak anggun banget, gue kayak Sila banget. Enggak. Sampai pada akhirnya Masya Allah mau asar gitu ya, tapi belum asar kan ya. Sampai pada akhirnya pas aku inget banget, aku dianterin sama kakak ipar aku tuh mau beli es teler. Belilah dia di es teler itu. Aku disitu udah ngeluh kayak ya Allah sakit banget kan, naik motor kan, aduh sakit banget mau ke dokter dan lain-lain gitu ya. Pokoknya jalan tuh udah kayak mau sakit. Tiba-tiba di depan aku tuh langsung ada orang yang dia itu cacat, bukan cacat maksudnya kayak kakinya tuh bener-bener nggak bisa jalan gitu kayak pakai tongkat, dan dia itu seumur hidup gitu loh, ngerti nggak? Jadi pada saat aku ngeluh gitu ya aku langsung kayak ya Allah mbak, lo baru beberapa hari ini, baru 4 hari dia udah dalam posisi yang kurang, emang nggak mampu untuk berjalan gitu ya, dan lama gitu ya, bertahun-tahun dia kayak gitu, masih aja kok kayak mempertanyakan kayak ya Allah emang nggak ada syukurnya gitu loh, nggak ada syukur di sana. Jadi itu pelajaran yang langsung kelihatan di depan mata. Dan 1 minggu sebelum itu aku tuh ketemu sama bapak di dekat rumahku, dia itu buta gitu ya, dia mau nyebrang tapi dia nggak bisa, dia tuh bener-bener nggak ada yang ngebantuin, jadi cuma mengandalkan tongkatnya aja. Dia mau naik tangga, tau kan, naik yang halte Matraman itu kan, naik tangga itu kan yang di situ. Dia mau naik ke situ tapi dia nggak bisa, akhirnya sampai dia mau kejedot tiang, terus akhirnya ya udahlah aku coba bantu kan bapak. Dan selama di perjalanan itu tuh dia kayak cerita, saya udah sering mbak kalau misalnya kesandung dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. Kadang, dan dia udah tua, dia bilang kayak saya jalan juga udah sakit, mata nggak kelihatan, tapi saya ngerasa benar-benar cukup dengan apa yang saya punya sekarang gitu. Mungkin saya nggak bisa maksudnya jalannya agak susah, mata saya nggak melihat, itu adalah yang terbaik, karena mungkin kalau saya ngelihat bisa jadi saya gampang iri sama orang tuh sehat. Iya kan, iya sedih banget kan. Aku juga iya juga, mungkin kita itu iri gitu ya, kita ngerasa nggak cukup karena terlalu banyak yang kita lihat di depan mata kita gitu. Buat orang-orang yang mungkin tidak bisa melihat, itu lebih damai gitu. By the way dia akhirnya nangis. Aku langsung kayak sedih guys. Iya kan, kayak dia merasa, saya sangat ngerasa bersyukur gitu kayak iya ya, mungkin kita emang nggak ngerasa bersyukur itu karena terlalu banyak hal yang kita lihat. Iya, banyak hal yang kita lihat. Itu aja mungkin dari aku itu aja. Ya, kan lagi-lagi emang kadang kita tuh ditunjukin sama hal-hal sederhana ya sama Allah ya, kayak bersyukur ini loh ada makhlukku yang lebih dari kamu gitu kali ya. Oke, aku ada satu lagi guys sebenarnya guys. Bentar ya. Dia nangis. Oke.
sih, ini bukan yang aku ngalamin langsung sih, tapi dari aku baca juga kisah pengalaman orang di internet gitu ya. Jadi ada suatu cewek, seorang cewek masih muda lah, usianya 20-an kayaknya atau 30-an gitu loh. Kayak dia baru merasakan duit cukup untuk umroh dari hasil kerjanya gitu loh. Dia pengen, tapi baru cukup buat 1 orang. Nah, dia mau kasihin ke bapaknya, ke mamahnya, beliau berdua nolak kayak, enggak, ini emang panggilan buat kamu gitu. Akhirnya dia daftar lah sendiri. Dia daftar sendiri, berarti dia kayak ya udah, dia benar-benar sendirian, nggak ada keluarganya, nggak ada mahramnya kan. Terus dia berdoa, ya Allah, aku nggak tahu apa-apa nanti di sana. Tolong, aku juga sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa di sana gitu kan. Tolong kasih aku seseorang yang bisa yang seperti ibu atau ayah, yang kakak-kakak yang baik selama di sana. Dan dia lagi nunggu pesawat boarding, masih di bandara, dia disamperin sama sepasang suami istri, udah lumayan tua. Suami istri ini ngomong gini, Dek, kamu di sini sendiri, nggak ada orang tua. Kami pun juga di sini cuma berdua, nggak ada anak. Jadi mulai dari saat ini sampai selama di sana sampai balik lagi, kamu jadi anak kita ya. Terus pesawat belum boarding guys, masih di bandara. Pas udah sampai sana juga dia kayak ketemu sama abang-abangan gitu, yang di travel yang sama. Ketemu sama seorang nenek juga di travel yang sama. Jadi the whole family ya? The whole family, the real. Dan kalau misalkan mau ada apa-apa, kegiatan apapun itu, dia selalu dicariin, selalu sampai dipanggil-panggil namanya. Pas dia udah nyaut, baru bisnya jalan. Bener-bener kayak dia dapat the whole family. Dia cuma berdoa, ya Allah, aku sendirian, ya Allah, aku nggak punya siapa-siapa, nggak ada mahram di sana, aku juga nggak tahu apa-apa nanti di sana. Tolong bantu aku ya Allah, kasih aku kayak seseorang yang bisa jadi kayak keluarga. Dan beneran guys, beneran. Emang ya Allah, dipikir-pikir kalau misalnya kita ngeliat cerita orang lain gitu ya, kayaknya kita tuh emang ya banyak banget hal yang bisa kita pelajarin gitu lah, ya kan. Dari tadi cerita kita berdua aja banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat. Aku belajar dari cerita Hayla pun juga mungkin belajar dari cerita yang aku sharing gitu kan. Jadi emang sebenarnya peluang kita untuk tidak bersyukur tuh kayaknya kecil gitu. Harusnya sih kita bersyukur terus kan, iya kan. Karena emang terkadang syukur itu bukan harus menunggu ketika kita mampu semuanya. Kadang di saat yang kita benar-benar sempit gitu loh, rasa syukur itu harus ada sampai akhirnya memberikan kita sebuah hadiah gitu. Ya tadi kan kayak misalnya dia seneng lah pasti bisa umroh gitu kan, bisa umroh seneng. Tapi dia juga ada kekhawatiran gitu ya, ya kan. Nah, satu bentuk syukurnya adalah ketika dia sadar bahwa benar kata orang tuanya, saya udah dipanggil nih sama Allah untuk kesana. Salah satu bentuk syukurnya adalah dengan saya memenuhi panggilan Allah gitu kan, tapi ternyata sama Allah langsung dibalas spontan lagi gitu. Karena setelah syukur pasti ada hadiah gitu kan. Hadiahnya itu dia tadi, dikasih keluarga yang nggak tahu dari mana tiba-tiba datang menjagain dia selama di sana gitu. Oh my god, ini senang banget karena sangat bermanfaat banget guys gitu. Oke, hai, penutup lagi. Sekarang tutup kamu. Oke guys, sudah kelar ya obrolan kita yang kali ini. Asar juga nih. Di podcast episode ini kita ditemani backsound Murotalim Syari Rosid ya guys ya. Masya Allah ya. Semoga lebih berkah dan membawa hadiah, membawa banyak manfaat. Oke, kita langsung ke closing aja ya. Semoga kalian juga bisa mengambil ibrohnya nih dari obrolan-obrolan nggak penting kita. Penting apa? Penting dong. Penting, insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa melihat sesuatu hal yang mungkin terlihat sepele, kecil, itu bisa jadi pelajaran buat kita bersyukur ya guys ya. Karena nggak harus ngalamin hal-hal besar dulu buat emang kita bersyukur ke Sang Pencipta kayak gitu. Oke, bye guys, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum.